Istilah kentut atau logika kentut muncul dalam Forum Rakyat Bersuara asuhan Aiman Wicaksono. Apa yang terdengar mungkin sangat kasar, tetapi juga mungkin maksudnya satire untuk menempatkan agar diskusi yang terjadi dalam rakyat bersuara itu berjalan dengan rambu-rambu diskusi yang elegan, terhormat, dan tidak saling memotong percakapan atau bermaksud untuk menunjukkan arogansi dalam keyakinan yang merupakan pengetahuan dari masing-masing pihak atau juga kebenaran yang diyakini sebagai sesuatu yang valid dan tidak bisa diruntuhkan begitu saja. Nah, seorang Elidaneti mencoba mengekspresikan kekesalannya ketika ia mencoba untuk menegaskan bahwa diskusi yang bermartabat itu harus saling menghormati. Dan karena itu istilah kentut atau logika kentut muncul dalam diskusi tersebut. Nah teman-teman, dalam konteks diskusi kita kali ini, saya ingin fokus kepada apa yang narasinya dibangun oleh Ugroseno, mantan Wakapolri yang sudah terlanjur kita sebut ia sudah kehilangan objektivitas, bahkan terkesan tidak mau berada dalam kubu Tribrata dalam arti menolong junior-juniornya untuk yakin pada apa yang merupakan tugas mereka untuk mengonstruksi hukum terkait dengan penersangkaan terhadap Roy dan Tifa. Dan tentu saja terhadap 3 orang di klaster pertama, yaitu Kurnia, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi. Dalam konteks diskusi kita, teman-teman, apa yang disebut oleh Ugroseno dengan Indonesia sudah menjadi negara mafia, sekalipun itu ia hanya analogikan kalau memang terjadi upaya-upaya yang tidak dapat dikatakan bertanggung jawab terkait dengan penegakan hukum. Tetapi saya ingin pastikan teman-teman bahwa Ugroseno sedang mempertontonkan sebuah kekeliruan dalam memahami apa yang dimaksud dengan negara hukum Indonesia hari ini, di mana yang bersalah dalam hal ini memang jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum dengan memfitnah dan mencemarkan nama baik orang lain. Tetapi ia beralibi bahwa Indonesia salah menersangkakan Roy dan Tifa serta 3 orang di klaster 1. Dalam konteks itu teman-teman, saya ingin membalik logika bahwa yang disebut mafia mungkin saja adalah Ugroseno atau Roy dan Tifa serta kuasa hukumnya. Jadi jangan menuduh bahwa Indonesia menjadi negara mafia kalau Anda tidak pernah apresiatif tentang tugas-tugas yang telah begitu baik dan coba presisi dilakukan oleh kepolisian dalam rangka menjalankan amanah yang dipercayakan oleh undang-undang kepada mereka, bahwa yang terbukti melakukan kesalahan dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum itu harus bertanggung jawab. Jadi kesan kita bahwa Ugroseno membela, membabi buta Roy Suryo dan kawan-kawan itu membuat seorang Ugroseno menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang mantan perwira tinggi kepolisian. Teman-teman, selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah turut membesarkan channel ini dan terus kawal demokrasi kita dengan kesantunan dan keadaban dalam berwacana. Kita akan dengar teman-teman pernyataan Elidaneti kemudian Ugroseno dalam catatan yang saya akan perlihatkan kepada kita dalam akun TikTok Putra Virgo 2017. Kita simak sama-sama. Akan untuk secara lengkapnya dalam video yang teman-teman bisa temukan di jagat media sosial kita. Nah, saya ingin fokus pada apa yang dikatakan oleh Ugroseno ya, bahwa ia mensinyalir ya bahwa kalau
P21 akan segera ditetapkan kepada para tersangka, khususnya Roy dan Tiva, maka itu dipastikan Indonesia sudah berubah dari negara hukum menjadi negara mafia. Nah, saya bantah pernyataan itu, dan itu menurut saya ya hanya mempertontonkan kepada kita satu kenyataan bahwa Ugroseno ya tidak memiliki pandangan yang utuh dan lengkap terkait dengan persoalan yang sangat polemik terkait dengan penersangkaan para tersangka yang sekarang tersisa ada 5 orang tersangka. Mengapa saya katakan ini sangat polemis? Karena kita memang disuguhi oleh perdebatan bahwa penersangkaan ini dianggap sebagai tindakan abuse of power atau tindakan yang berlebihan dari para penegak hukum. Apalagi kemudian penersangkaan ini dianggap sebagai tindakan kriminalisasi terhadap mereka-mereka yang jelas-jelas menurut versinya Refli Harun itu sedang menegakkan kebenaran, sedang memperjuangkan moral duty, dan mereka adalah para peneliti, aktivis, dan tidak pas dan tidak tepat kalau ditersangkakan dalam konteks ijazah Pak Jokowi karena mereka sedang melakukan penelitian. Dan saya sedikit setuju dengan Ugroseno yang mengatakan bahwa ini tuduhannya bukan terhadap ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi dugaan. Tetapi teman-teman, kalau kita ikuti logika yang berkembang sebelum-sebelumnya, yang sudah terjadi itu bukan dugaan atau hipotesis, tetapi sudah tesis atau sudah pernyataan. Dan itulah kemudian yang dianggap oleh para penyidik Polri itu sebagai tindakan yang memenuhi undang-undang fitnah dan undang-undang pencemaran nama baik. Dan karena itu harus diproses dengan undang-undang yang terkait dengan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa negara Indonesia itu sudah berubah dari negara hukum menjadi negara mafia, gara-gara P21 akan segera diputuskan oleh para penegak hukum, khususnya kolaborasi di antara polisi dan jaksa, ya, Kepolisian Polda Metro dengan Kejaksaan Tinggi ya Jakarta terkait dengan persoalan kasus ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu, maka ini harus kita tempatkan bukan sebagai sebuah contoh dari ya negara mafia seperti yang diargumentasikan oleh Ugroseno. Saya menolak itu. Jadi ini harus kita sebut sebagai contoh terbaik untuk ya Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum. Ya, karena apa? Karena yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum ya harus diproses. Diproses dalam konteks bahwa hukum harus ditegakkan, siapa yang bersalah harus memang diposisikan sebagai bersalah. Dan siapa yang bersalah dalam konteks ini ya jelas mereka yang berstatus sebagai tersangka. Siapa itu? Yaitu Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma. Jadi dalam posisi perkara ini ya kita harus sama-sama sepakati bahwa Pak Jokowi itu korban ya. Karena ia korban maka posisinya itu harus kita sebut sebagai yang berhak untuk dipulihkan nama baiknya, yang berhak untuk dikembalikan harkat martabatnya, bukan malah diposisikan seolah-olah Pak Jokowi itu adalah pelaku dari tindakan yang tidak ia lakukan. Karena tuduhan terhadap ijazah Pak Jokowi palsu, sekali lagi ya, kita bantah pernyataan Ugroseno yang mengatakan kami tidak menuduh, ya, tapi kami menduga. Aneh menurut saya pernyataan ini, karena Roy Suryo dan Tiva itu sudah berkesimpulan, sudah menyatakan bahwa ijazahnya 99,9% adalah palsu. Jadi membela Roy Suryo dengan dalih bahwa ia sedang melakukan penelitian dan penelitiannya itu menduga atau berhipotesis, maka itu tidak pernah menjadi pilihan sadar dari Roy Suryo. Kalau itu sejak awal dinyatakan, maka saya pastikan bahwa Roy Suryo mungkin tidak akan pernah dianggap sebagai mencemarkan nama baik atau melakukan fitnah terhadap Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi itu melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan kepolisian ya pada April yang lalu itu karena jelas-jelas bahwa orang seperti Roy, Tiva, Rismond pada waktu itu dan 5 orang di klaster
satu ya itu jelas-jelas ya nyata-nyata mereka melakukan tindakan yang sudah tidak lagi ya mengikuti norma nilai yang diamanahkan terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang harus disebut sebelum ada keputusan hukum tetap, itu harus disebut sebagai setara dalam arti harus dianggap sebagai tidak bermasalah dalam arti ya seperti yang dikatakan sebagai data atau dokumen yang otentik atau dokumen yang terverifikasi atau dokumen yang asli. Jadi teman-teman, kalau kita mengikuti logika yang muncul ya terkait dengan diskusi ini, maka menggiring opini bahwa Indonesia sedang mengarah menuju negara mafia itu adalah cara memandang dari kacamata yang tidak benar, dari kacamata yang tidak utuh dalam melihat Indonesia. Indonesia tetap negara hukum karena penegakan hukum yang sekarang sedang terjadi terhadap Roy dan Tiva itu adalah penegakan hukum yang sudah sesuai dengan norma azas dan nilai yang sepatutnya memang diarahkan kepada mereka berdua sebagai tersangka di klaster 2 karena telah memfitnah, mencemarkan nama baik, dan melakukan rekayasa atau manipulasi data elektronik secara tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman, kita kembali melihat problem ini sebagai problem yang di satu sisi menarik, tetapi di sisi lain semakin tidak menarik. Mengapa? Karena kita akhirnya hanya disuguhi dengan tontonan orang-orang yang pesimis. Orang-orang yang hanya mencari kambing hitam terhadap orang lain. Dan orang-orang yang sama sekali ya tidak pernah mengapresiasi terhadap realitas atau terhadap kelompok atau pihak lain atau orang lain. Dan selalu ya menunjukkan diri sebagai pasti kami benar, pasti kami tidak mungkin salah, dan orang lain selalu dalam kacamata ini dianggap sebagai yang salah, yang bermasalah, dan pasti ya bersalah dalam konteks ijazah Pak Jokowi. Jadi teman-teman, saya ya membantah pernyataan Ugro Seno bahwa Indonesia negara mafia, bukan negara hukum ya. Dan kita bantah itu dengan rame-rame katakan bahwa Indonesia tetaplah negara hukum, memang hukum itu akan teramat menyakitkan bagi mereka yang sedang ya merasakan penegakan hukum terhadap Roy dan Tiva, dan karena itu mereka selalu memframing bahwa jahatlah mereka-mereka yang telah membuat kasus ini menjadi kasus yang seolah-olah sangat prinsipil dan seolah-olah ini adalah kasus yang pasti benar, padahal ini penuh dengan konspirasi yang datang dari kepentingan penuh dendam, fitnah, dan kebencian. Nah teman-teman, semoga catatan saya ada manfaatnya dan salam hormat YouTuber NKRI.